Halo, ketemu lagi dengan Bang Bay. Kali ini saya mau coba bedah performa kedua all-in-one kompon versi profesional yang banyak dipakai di sini. Kedua harganya terbilang super ekonomis, bahkan lebih murah daripada produk buat konsumer. Karena masih di bawah 500.000 dengan kapasitas 1 liter. Di mana peserta kali ini ada all-in-one legend. Sudah beredar sangat lama di Indonesia, sangat sering lihat digunakan buat kerjaan satu step oleh para garage warrior. Dengan harga 450 ribuan, dapat 1 liter, termasuk terjangkau ya. Dapat kemasan sangat baik, plastik tebal, elastis, jadi nggak takut gampang pecah kalau jatuh. Keterangan di kemasan Menzerna masih salah satu yang terbaik, soalnya ditampilkan secara jelas, baik pakai tulisan maupun dibantu menggunakan ilustrasi grafis, membuat mudah dimengerti cara menguasai kompon ini secara prosedural. Ditampilkan pula level cut-nya, jadi kita bisa memperkirakan kompon ini akan dipakai ke medan pertempuran yang kayak bagaimana. Akan kita bandingkan dengan pendatang yang relatif baru, yaitu Rupes Uno Protect. Merek Italia ini biasanya main di segmen high-end, tapi untuk kompon all-in-one ini justru lebih ekonomis ya bila dibandingkan dengan Menzerna 3-in-1. Soalnya Rupes Uno ini cuma di sekitar 380 ribuan, dapat 1 liter pula. Dengan harga segini sangat susah buat dikalahkan, bahkan oleh produk konsumer sekalipun. Untuk kemasannya sih lumayan baik, plastik cukup lentur, tapi tidak setebal Menzerna. Keterangan dilampirkan di botol dengan stiker yang tidak terlalu tebal dan terkesan standar. Keterangan daya cut tidak diketahui, cuma ditulis defek ringan sampai sedang. Jadi emang buta banget level cut untuk kompon ini. Makanya bikin penasaran bagaimana sih performa ini kompon. Oke, kayaknya cukup dengan intronya. Kita mulai aja dengan pengujian. Kita mulai dari cara penggunaannya dulu. Kalau ini saya lebih pilih cara pakai Rupes Uno. Cara penggunaannya sangat mudah, bahkan untuk para pemula sekalipun. Walaupun misalnya kurang terlalu lama molesnya atau belum breakdown secara sempurna, Rupes Uno tetap mudah untuk di buffingnya, tergolong ringan, walaupun tidak menggunakan IPA wipe down sama sekali. Pakai Rupes ini bisa sekalian poles mobil dulu, seluruh bodi, baru kemudian di buffing. Tetap ringan, tidak akan ada masalah, malah emang disarankan begitu. Sedangkan untuk Menzerna tahu sendiri ya, termasuk temperamental kalau dipakai di garasi hangat, apalagi dikerjakan di shop sticky pen. Jangan tanya kalau soal playing time, karena sangat panjang, mungkin kompon paling panjang ya playing time-nya. Dan bukan kerjaan mudah untuk buffing kompon Menzerna ini kalau kebanyakan obatnya dan kurang lama mainnya. Jadi kalau kompon belum sempat breakdown, buffingnya tergolong berat dan mengganggu. Lanjut ke segmen berikutnya, kita mulai investigasi fungsi utama kompon ini, yaitu kemampuan cut dan finishingnya. Di video ini saya cuma tampilkan daya cut dari pad AIO Eurofiber menggunakan DA aja. Biar tidak super panjang kalau saya tampilkan di berbagai macam hasil pad maupun mesin. Kita lihat hasil pen correction grade 2000, di mana hasil Menzerna unggul telak kalau soal kemampuan cut medium. Kemampuan cut Menzerna sebenarnya bisa aja menangani full grade 2000 asalkan pakai wall pad atau cutting foam pad yang paling agresif. Hanya saja dikarenakan di sini cuma pakai pad AIO, jadi ya tidak akan bakal cut banget, tidak terlalu agresif. Pad all-in-one biasanya balance antara cut dan finishingnya. Di sini hasilnya masih ada sedikit bekas sanding dan bekas buffer trail, tapi itu bila dilihat pakai swirl fender versi Pro. Kalau pakai lampu HP sih dijamin tidak akan kelihatan sama sekali, sebab hasil Eurofiber dan AIO MF lainnya sudah sangat bagus. Finishing Menzerna ini pun dirasa sudah pas, sudah sangat enak dilihat. Jadi 3-in-1 ini positif mentok di grade 2000 ya. Untuk finishingnya sudah sangat baik, termasuk istimewa untuk sebuah kompon daya cut medium. Glossnya tergolong tinggi dan hampir instan, jadi pede karena sudah dapat kilap maksimal, kelar poles tanpa nunggu curing time dulu. Sedangkan untuk Rupes ketika dicoba di pad mesin dan working area yang sama, terbukalah saat ini, ternyata daya cutnya tergolong minim, terasa kewalahan.
Si Rupes Uno ini tidak bisa berbuat banyak karena kurang abrasif. Bekas sanding masih banyak, masih burem dan kusam disebabkan keterbatasan daya cut. Level cutnya sangat minim, lebih ke sebuah finishing kompon. Makanya tidak aneh finishingnya ya pasti jatuh dan tertinggal jauh bila dibandingkan Menzerna 3-in-1 karena medan yang dihadapi bekas sanding 2000 grit. Next kita lihat grit 3000, mungkin Rupes bisa bersaing di sini. Kita lihat nanti, dimana sekali lagi Menzerna 3-in-1 unggul jauh. Di grid 3000 ini hasil Menzerna sudah perfect, sudah hilang semua efek sanding dari amplas 3000. Bahkan buffer trail bekas sandingnya pun sudah hampir hilang total. Jadi ya 3-in-1 ini sih mudah aja ya kalau cuma beresin grid 3000. Karena hasilnya bisa bersih total. Hasil finishing Menzerna 3-in-1 ini masih unggul juga dengan almost instant gloss-nya. Dengan perbedaan di atas 1 GU ya, sangat mudah kelihatannya. Perbedaan hasil akhirnya tanpa menggunakan gloss meter sekalipun akan terlihat oleh mata. Sedangkan untuk Rupes Uno Protect kayaknya masih belum bisa menangani dengan baik grid 3000. Sudah ketebak sih dari cairannya yang dirasa sangat halus, plus pengalaman pemakaian juga. Pantesan susah banget dapatnya di kondisi mobil yang lumayan babak belur. Untuk sebuah I/O profesional, Rupes Uno sih level cut-nya tidak jauh ya dari I/O konsumer macam Turtlewax Hybrid Ceramic Polish atau Meguiar 3-in-1. Lanjut ke pengujian berikutnya, karena kedua I/O ini selain bisa paint correction juga ada proteksinya. Kita akan coba uji kemampuannya seperti layaknya LSP yang sering diuji di sini. Kita mulai dari daya slickness-nya, di mana Rupes Uno kalau soal daya slickness jauh lebih unggul. Rupes Uno ini jauh lebih licin daripada Menzerna 3-in-1 yang terasa kesat. Walaupun kalau soal ini kayaknya Menzerna 3-in-1 sengaja bikin panel sticky buat dijadikan base coat. Jadi kalau mau pasang LSP di atasnya bisa bonding jauh lebih baik. Next ke pengujian daya kilap atau gloss test. Di sini saya ukur bukan dari hasil bekas sanding, tapi saya bikin lagi pengujian di 3 panel. Karena ini I/O, jadi saya gunakan gloss pad dan dual action di speed paling rendah. Dengan tekanan hanya mengandalkan berat mesin EX 620 untuk memaksimalkan gloss yang dihasilkan, dan kemudian dikasih curing time 1-3 hari, dimana untuk hasilnya tetap Menzerna kalau soal gloss unggul signifikan. Perbedaan 1 GU lebih di 3 panel berarti telak dan destroy hasil Rupes Uno. Menzerna unggul di semua panel. Kalau digabung dengan panel bekas sanding berarti unggul di 6 panel dengan selisih yang terbilang sangat jauh. Hasil Menzerna terasa tajam dan glossy karena 3-in-1 ini punya kemampuan medium polish, sudah pasti membuat jadi lebih deep sebab bisa paint correction lebih baik. Sedangkan walaupun Rupes Uno kalah, tetap hasil glossy-nya terbilang bagus. Masih kategori cukup tinggi ya. Karena kedua I/O ini klaim mengandung karnauba. Jadi hasilnya emang biasanya tinggi. Malah Rupes Uno terlihat sedikit menggelapkan. Cuma terlihat emang kalah glossy aja. Sayangnya si Rupes Uno ini lemot dapat gloss matte-nya. Terlalu lambat ya kayak SiO2 ataupun oil base. Terus kita masuk ke heat resistant, kita lihat kira-kira tahan gak nih kemampuan LSP dari kedua ini kalau kita panaskan sampai 100 derajat, dimana ternyata keduanya lulus ya. Kemampuan proteksinya lumayan, bisa menahan panas sampai 100 derajat. Ya not bad lah, saya kira Menzerna 3-in-1 akan meleleh. Ternyata setelah dipanaskan efek daun talasnya masih fine-fine aja. Masuk ke pengujian efek daun talas, kita lihat layaknya pengujian LSP. Kita akan lihat bagaimana sih karakter water beading, water repellent, dan water seatingnya. Dimana si Rupes Uno lebih unggul di sini. Efek daun talasnya tergolong cukup baik ya dibandingkan Menzerna 3-in-1 dan lumayan rapi. Tapi sayangnya cepat luntur kena air pump di tempat saya. Efek daun talasnya cantik, cuma bagus pas awal-awal pengujian saja.
Tapi setelah lama-kelamaan menjadi kurang menarik untuk dilihat dan terkesan seperti melemah. Sedangkan untuk Menzirna 3-in-1 ya begitu adanya dari zaman dulu. Emang efek daun talasnya Menzirna 3-in-1 sih terasa pas-pasan, kurang menarik, dan juga terasa lambat water sittingnya. Kita masuk ke akhir pengujian, kita akan cuci seperti pengujian LSP sebelumnya. Kita akan menggunakan sampo racun biar cepat mati kedua LSP ini. Saya uji seperti pengujian LSP lainnya, akan diuji di panel yang telah dikasih cooling time 2 hari. Untuk Rupes Uno saya coba dengan berbeda-beda buffingnya. Ada yang setelah penggunaan langsung di buffing, ada yang setelah buffing menunggu 5 menit, dan ada yang setelah penggunaan besoknya baru saya buffing. Walaupun untuk hasilnya ternyata terpantau tidak terlalu signifikan perbedaan daya tahannya. Saya tampilkan hanya panel yang terbaik saja, di mana setelah beberapa kali pencucian di luar dugaan, malah Menzirna ya yang lebih strong dan lebih resistan terhadap kerasnya sampo racun ini. Keduanya emang tidak nothing spesial, bisa dikatakan ala kadarnya atau asal aja. Malah bisa kalah kalau lawan AIO buat konsumer. Tapi mengingat kedua harganya sangat ekonomis, dapat 1 liter juga, jadi harap dimaklumi aja ya teman-teman. Rupes yang kena air pump di saya aja gak diapa-apain, menurun dengan sendiri. Pas dicoba dicuci, si Rupes Uno ini langsung mati dan super lemot setelah hanya 1 kali cuci saja. Sedangkan untuk Menzirna 3-in-1 masih bisa bertahan setelah 3 kali cuci. Setelah 3 kali cuci, baru Menzirna ini langsung lemot dan turun air tergolong lambat. Ya, not bad lah, namanya juga poles super cepat, murah meriah. Baiklah, setelah berbagai macam pengujian, bisa kita tarik kesimpulan. Keduanya ada plus minusnya. Pen correctionnya ya disesuaikan ya dengan kebutuhan. Cuma saya masih lebih prefer Menzirna 3-in-1, soalnya punya daya cut lebih agresif karena jarang nemu kerjaan quick polish, tapi keadaan mobil sangat baik, hanya swirl ringan saja. Sedangkan kalau pakai Menzirna, pakai pad AIO pun sudah lumayan dapat ya kalau soal baret-baret sedang. Bahkan sanding 2000 grit pun masih bisa dilawan, walaupun dirasa pas-pasan. Hasilnya sudah cukup baik, sudah perfect ya kalau cuma dilihat pakai lampu HP, gak bakal kelihatan sama sekali. Kemudian enaknya si Menzirna ini punya efek glossy terbilang tinggi berdasarkan glossmeter, tidak kalah dengan 3M. Dan juga hasil efek glossy-nya terbilang hampir instan. Kelar polish saja sudah hampir maksimal efek glossy-nya. Minusnya sih si Menzirna ini seperti biasa ya, karena kan panjang banget ya playing time-nya. Jangan sampai kebanyakan atau pakai sebelum breakdown. Kalau tidak mau nanti buffingnya sangat berat dan boros lap. Sangat beresiko di soft sticky pen kalau panel masih belepotan kompon. Performa lainnya sih terbilang biasa aja. Namanya juga AIO ekonomis, jadi ya kemampuan proteksinya terhitung kurang begitu baik. Tidak disarankan mengandalkan perlindungan untuk penggunaan pribadi. Sedangkan Rupes Uno Protect lebih cocok buat kondisi yang relatif ringan. Buat penggunaan pribadi sih sudah cukup ya, kalau hanya untuk lawan swirl ringan to medium. Apalagi kemampuan masking fillernya termasuk bagus. Kalau dapat orderan poles mobil baru keluar dealer, harusnya bisa ditangani menggunakan Rupes Uno Protect ini. Ditambah penggunaannya yang super mudah, walaupun teman-teman pakai sebelum breakdown, tetap buffing AIO ini sangat ringan, tidak dihukum lengket kayak Menzirna 3-in-1. Kemudian si Uno Protect ini punya panel terasa licin. Efek hidropobiknya bagus, walaupun cuma di awal-awal aja, tapi lumayan lah bisa soft off sebentar saja. Minusnya gloss make-nya terbilang lama ya munculnya, kayak pakai high performa LSP aja. Dan sayangnya kemampuan hidropobiknya tidak kuat lama, cepat luntur terkena air pump di tempat saya. Proteksinya tidak bisa diandalkan karena kena sekali cuci aja sudah bubar. Hanya saja kalau lihat harganya yang super ekonomis dapat 1 liter lebih murah pula dari Menzirna 3-in-1, seharusnya tidak bisa komplain lagi, sesuailah dengan harganya.
Oke, kayaknya kita cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video pengujian berikutnya. Maafkan ya bila ada salah-salah kata. Terima kasih.